Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semuanya. Semangat pagi luar biasa. Kita bersua dalam program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 September 2021. Seperti flyer yang sudah kami broadcast di berbagai sosial media kami, Instagram, Facebook atau Twitter, tema yang diangkat adalah Strategy as a Way of Life. Bisnis haruslah berakar pada tujuan moral agar dapat berkembang pesat di dunia yang kompleks dan juga cepat berubah. Nanti bersama keynote speaker ada Pak Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting, di mana program ini bisa Anda simak di radio Max FM, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, ada Radio Praja Angkasa Trenggalek, serta Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung. Untuk Anda yang bertanya silakan nanti Anda bisa sampaikan melalui WA 0811 309 1009 atau juga telepon langsung juga boleh di 031 896 1514 sambil ada peluang nunggu pembicara utamanya atau pemateri yang utamanya yaitu Pak Roni Hamustamu. Tapi di Zoom ini sudah tersambung beberapa partisipan yang tentunya Anda sudah sangat familiar. Di antaranya ada Pak Rudolfo atau Pak Rudi Balmater. Good morning, Mr. Rudi. Sir, selamat pagi. How are you today? Fine. Masih oke. Still healthy. Luar sehat, biasa. Kesehatan itu adalah hal yang utama dan hal yang mahal sekarang ini ya. Luar biasa. Kemudian ada Mas Moko yang punya Pace Sinergic. Ini saingannya Jeff Bezos ini, pendiri Amazon. Teman akrabnya malahan. Pagi Mas Moko. Ada AIM alumni, Pak Moko, good morning. Luar biasa. Ada di rumah atau di kerjaan ini? Saya hari ini di rumah, working from home. Luar biasa. Baik. Kemudian saya sapa juga Pak Andreas yang ada di Medan. Horas Pak Andreas. Horas Mas Panji, horas semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, Pak Gendro. Selamat pagi. Sukses juga untuk aktivitasnya. Dan juga ada Mbak Julia. Mbak Julia ada di Jombang ini mungkin. Mbak Julia atau Ibu Julia, mohon maaf, dokter hewan yang ada di Jombang. Bu Julia. Selamat pagi Bu Julia, atau masih ada aktivitas sekedar monitor saja, boleh? Baik, oke, mungkin sedang beraktivitas ini ya, sambil memantau program komunikasi bisnis. Baik, sambil menunggu joinnya mungkin ada kendala komunikasi dengan Pak Roni. Saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Strategy as a way of life. Bisnis haruslah berakar pada tujuan moral agar bisa berkembang pesat di dunia yang kompleks dan cepat berubah. Dan yang saya tangkap awal ketika saya baca teks ini, kayak memang di era-era sekarang ini yang sudah mulai berubah adalah karena pandemi. Akhirnya kita yang makhluk sosial yang banyak berkerumun begitu ya, sudah mulai harus jaga jarak, harus distance, harus ada space begitu. Dan mungkin ini juga peluang-peluang yang diambil oleh para pebisnis, misalnya penjual masker, hand sanitizer dan sebagainya. Yang dulu awal-awalnya sih mereka mungkin penjualannya nggak seberapa banyak, tapi sekarang ini sudah mulai banyak orang yang butuh masker, hand sanitizer dan juga macam-macam alat-alat kesehatan yang lain ya, yang itu juga menjadi produk yang laku di pasaran. Kalau dari aspek atau dari sisinya Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Good morning dan selamat pagi pada hadirin. Terima kasih Pak Panji, juga dengan teman-teman dari AIM Alumni, Pak Moko, Pak Andreas, yang sebenarnya kita waktu mengikuti kursus di AIM selalu setiap hari ada pembicaraan mengenai strategi. Tapi ya kemungkinan Profesor Roni Hamustamu masih ada masalah internet, tapi kami akan sharing information mengenai topik yang disusun oleh Profesor Roni Hamustamu.
Dari pandangan saya sebagai direktur dan juga komisaris beberapa TBK, memang kita selalu menantang direksi, apalagi CEO, kita mau kemana atau bagaimana strateginya. Apakah kita masih bisa survive dengan pandemic crisis ini yang kemungkinan bisa ada kepanjangan, kan gitu. Mereka scientist sudah predicted mungkin 21 oke, tapi 21 masih ada problem. 22, 23, 24 mungkin dalam 3 tahun yang akan datang kita akan mengalami this problem of pandemic crisis. Nah, kami sebagai direktur dari beberapa perusahaan, sebenarnya strategi ini adalah penting. Kenapa? Sebab ada 4 pertanyaan yang biasanya kita harus perhatikan dalam bisnis. Pertama-tama, bagaimana kita mengatasi persaingan? That is the first question. Ini pertanyaan yang pertama. Kedua, apa nilai-nilai yang kita harus tempuh terhadap customers kita? Nilai-nilai dari perusahaan ini, apa yang kita pegang supaya customer kita bisa mempertahankan. Dan pertanyaan ketiga sebenarnya, apa resources atau kekuatan kita dari segi aset, dari segi manusia, dari segi positioning, location, etc. So ini yang harus kita kaji. And then yang keempat sebenarnya, bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai yang kita miliki ini supaya customers ini tidak lari atau bisa menambah lagi. So jadi sebagai komisaris dari beberapa TBK perusahaan ini, kita selalu sharing information kepada board of director. Sebab direktur yang punya tanggung jawab untuk merumuskan strategi perusahaan ini. Tadi Pak Panji sudah melihat bahwa banyak yang perusahaan yang sudah mengalihkan ke sanitizer, alkohol, macam-macam. Tapi apakah ini sustainable atau hanya opportunity supaya mereka survive? Nah, itu adalah juga yang dinamakan plan of action atau policy yang harus dirancang oleh para board of director supaya mereka survive. Seperti pembicaraan kita dulu, memang dalam pandemic crisis ini, perusahaan-perusahaan ini tidak melihat mengenai profitability dibandingkan dengan 2019, 2018 profitability. Tapi sekarang yang diperhatikan adalah bagaimana cash position kita. Cash orientation adalah menjadi priority daripada perusahaan. Liquidity, kan gitu. Supaya mereka melihat bahwa pandemik ini hanya sementara. Dan kalau sudah mulai kembali, baru kita kejut mengenai profitability, pertumbuhan omset. Sebab seperti yang saya katakan kemarin, BOD ini tanggung jawabnya 4 unsur. Unsur pertama, pertumbuhan omset. Kedua, profitability. Ketiga, mengenai likuiditas perusahaan. Dan keempat, efisiensi. Bagaimana piutang, bagaimana persediaan. Sebab uang yang taruh di persediaan dan piutang itu namanya idle asset. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh board of director. Nah, supaya mereka bisa mempertahankan the business, mereka harus merumuskan strategi dan harus mereview lagi plan of action. Itu kemungkinan sekarang sudah September dan minggu depan Oktober mereka sudah ada namanya budget and strategic planning yang harus diajukan kepada pemegang saham. Supaya pada tahun 2022 mereka sudah siap untuk bersaing dengan market. So, menurut saya sih strategi adalah plan of action atau policy yang dirancang supaya mempertahankan kelangsungan hidup daripada perusahaan ini. Ini secara singkat yang saya mau ingin share kepada teman-teman kita bahwa ini adalah tanggung jawab pertama dari Board of Director. Pak Panji, terima kasih banyak dengan kesempatan untuk sharing my thought sebagai komisaris beberapa perusahaan. Baik. Kalau melihat dari tren untuk tahun 2022 dan praktis sudah hampir 2 tahun ya kita di tengah pandemi COVID-19 ini, apa yang perlu dinotis ini Pak Rudi untuk decision maker bagi perusahaan di tahun depan?
Ya, thank you Pak Panji. Saya yang duduk sebagai member of the committee daripada salah satu manufacturing company. Yang pertama kita perhatikan sekarang adalah liquidity position. Sebab bahan baku meskipun ada pandemik terus naik. Sebab ini pedagang-pedagang main dengan harga bahan baku. Nah, bagaimana? Sebab kalau bahan baku naik, our gross profit akan tipis, kan gitu. Sebab gross profit ini yang memberikan cash position daripada perusahaan ini, kan gitu. Salah satu sumbernya. So, dari manufacturing company ini mereka melihat mengenai harga bahan baku dan juga mengenai gross profit. Perusahaan yang berkecimpung dalam bidang retail business, mereka bagaimana mempertahankan the level of net profit, maybe 8%, 10%. Nah, ini yang mereka harus positioning, sebab mereka berhubungan langsung dengan para consumer. Nah, bagaimana teknologi digital market ini dimanfaatkan supaya kita bisa reach our customer. Sebab customer sekarang disembunyikan di rumah atau di tempat yang aman. Mereka tidak berani untuk hanya ke mall, ke toko-toko. Ini sekarang selama 2 bulan yang lalu sudah ditutup. Tapi pengecer-pengecer ini harus ada kontak daripada consumer. Jadi mereka ada strategi untuk embrace what we call the technology. This e-market sekarang is embracing. Ini mempercepat transformation daripada beberapa retail business sekarang supaya mereka ada kontak dengan para customer. So ini yang sharing saya sebagai komisaris dari perusahaan yang berkecimpung dalam retail business, berkecimpung dalam manufacturing. So mereka melakukan yang namanya strategic positioning selama 16 bulan ini, Pak Panji. Oke, luar biasa ini Pak Rudi. Saya bergeser ke ini satu di antara calon kandidat 100 pria atau 100 pengusaha terkaya berpengaruh versi majalah Forbes. Mas Moko. Amin, diaminkan gitu loh. Saya selalu mengaminkan doa yang baik, Mas Panji. Monggo silakan Mas Moko. Kalau dari persepsi Anda ini bagaimana? Ya, Kenapa Mas Moko? Sinyal saya kayaknya tersendat ya di situ ya. Gitu ya. Ini mungkin kena ini ya. Ya atau mungkin sinyalnya masih belum vaksin dosis kedua ini. Bisa jadi begitu. Atau karena saya lihat di layar yang berdua itu kok wajah saya beberapa kali nge-freeze. Baik. Terima kasih Pak Rudi untuk sharing pembukanya. Memang menarik kalau bicara tentang strategi. Kalau dari perspektif saya, apa yang terlintas di kepala ketika saya membaca informasi mengenai topik hari ini, strategi as the way of life, itu yang kemudian terbersit adalah kayaknya seru nih ya. Bahwa kita tanpa sadar itu sudah dilatih untuk merancang strategi itu setidaknya saya sejak bangku SMA. Dari mana? Sesimpel dari permainan. Ketika dalam konteks permainan, anak-anak muda, generasi muda itu yang merintis bisnis saat ini, itu terbiasa dengan permainan-permainan strategi. Kemudian pada saat sampai di lapangan bisnis, ini menjadi bagian dari keseharian para pengusaha muda untuk selalu memikirkan. Memang yang menjadi kendala berikutnya adalah bagaimana menyusun strategi ini one by one step at a time. Jadi satu persatu, satu langkah per langkah. Karena kadang-kadang memang saya ketika mendampingi teman-teman, terutama di kelompok usaha menengah ke bawah, UMKM, dan juga organisasi sosial yang banyak anak-anak mudanya, ini pengennya semangatnya kan semua harus diberesin segera dan saat itu juga. Tapi seperti yang tadi disampaikan Pak Rudi, sebetulnya harus ada clustering dulu nih. Apa yang harus kita perhatikan, prioritaskan, kemudian kita beresin satu-satu. Nah, dalam kacamata saya dengan pengalaman di dunia pengembangan organisasi, sebetulnya tantangan terbesar ketika kita bicara mengenai strategi bisnis yang saya lihat
orang suka lupa mengenai health check-nya. Jadi yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Rudi bahwa ketika mengomong tentang strategi harus dicek juga apa nih strength weakness-nya kita punya sumber daya apa yang kita punya. Kadang-kadang organisasi yang tingkat menengah ke bawah ke atas dasar idealisme, ambisi suka memaksakan. Di satu sisi bisa mendorong inovasi, tetapi di sisi lain kadang memaksakan diri, hasilnya malah kepayahan sendiri, lalu ngos-ngosan, endingnya umurnya pendek. Kurang lebih itu. Jadi dalam konteks health check up, organisasi perlu selalu dengan rutin melakukan appraisal terhadap kinerjanya, kesehatan organisasinya, termasuk relasi antara pemilik usaha dengan karyawannya atau tim kerjanya. Kadang-kadang terlalu banyak semua baik-baik saja, lalu mengabaikan berbagai macam simptom, tiba-tiba ada bom waktu. Ada karyawan yang sudah memendam amarah, ada karyawan yang sudah yang celaka yang beberapa sharing adalah karyawan yang high performance seperti bikin signature, bikin project bagus, begitu cakep, pemiliknya wah terima kasih kamu udah sangat besar. 1 minggu berikutnya dia kirim surat resign. Pak, saya permisi. Wah, pemilik usahanya langsung kalang kabut. Waduh. Dibajak perusahaan lain ya. Yang terjadi. Dibajak perusahaan lain. Bisa begitu atau bisa dibajak, tapi bisa juga kadang gini. Sekarang generasi sekarang itu kalau mau pamit, dia nggak mau pamit dalam situasi sudah ada kesadaran, mereka tidak mau pamit dalam kondisi buruk. Jadi itu kan meningkatkan reputasi. Mereka pamit ketika sudah bikin signature pekerjaan yang cakep. Jadi membuat si pemilik usaha jadi merasa kehilangan. Itu another strategi dari si karyawannya. Tapi lagi-lagi kembali bahwa dalam konteks organisasi, sebelum kita menyusun prioritas strategi, perlu dicek kita sampai di mana, kita ada apa, apakah kita oke, kita baik-baik saja, kita sehat atau enggak. Kurang lebih itu sharing dari saya, Mas Panji, dan sekaligus saya menyambut permisi Mas Roni, Om Roni Mustamu, selamat pagi. Please welcome Pak Roni, karena sempat tertahan tadi koneksinya. Iya, dan memang kita memaklumi di zaman WFH begini dengan digital, internet, teknologi itu penuh dengan dinamika yang harus kita ikut bersabar. Atau mungkin karena efek background virtualnya itu yang ala-ala James Bond itu ya. Wah, itu dia. Sehingga sinyalnya terganggu gitu. Baik, terima kasih Mas Moko. Pak Panji, Pak Roni. Silakan Pak Roni. langsung. Terima kasih Mas Panji, Mas Moko, Pak Rudi. Selamat pagi Pak Andreas. Terima kasih. Kita hari ini balik bicara tentang strategi ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas Pak Roni, kalau di saya, kalau di partisipan yang lain mudah-mudahan. Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kita hari ini membahas strategi itu kembali ke esensinya, yaitu soul atau jiwa dari strategi gitu. Banyak orang yang membangun strategi itu seakan-akan kosong, seakan-akan hanya bicara soal data, yang penting angkanya benar, saya ketemu, saya cari, tapi gagal untuk memberikan jiwanya. Itu sama seperti setiap orang kaya, bisa saja dia membangun mall, tapi belum tentu dia bisa menghadirkan pengunjung. Karena untuk bisa menghadirkan pengunjung itu butuh yang namanya jiwa, soul. Bagaimana mengisi sebuah bangunan supaya memiliki makna, supaya orang datang itu suka. Bukan sekedar saya punya uang, saya bangun. Setiap orang kaya kalau dia mau dia bisa saja bangun. Tapi tidak setiap orang kaya bisa jadi pengusaha mall karena ada isu soul gitu atau jiwa. Demikian juga dengan perusahaan ketika kita membangun strategi.
Setiap orang boleh saja mengatakan, oh kalau cuma gitu saya bisa. Kalau istilah kami di manajemen itu telur Columbus gitu. Jadi meniru apa yang dilakukan orang dan mengklaim bahwa kalau cuma gitu saya bisa. Padahal belum tentu kita bisa menghadirkan jiwa di dalam sebuah strategi gitu. Karena itu kalau kita mau bahas strategi, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena banyak sekali pendekatan-pendekatan, setidaknya ada 10 mazhab besar di dalam strategi yang mesti jadi perhatian kita kalau kita mau melakukan sesuatu. Belum lagi ada aliran-aliran yang lain. Misalnya apa yang jadi pemikiran gaya Amerika misalnya, itu kan berbeda dengan gaya Jepang. Misalnya contoh ya, orang Jepang itu suka pakai istilah-istilah yang menurut saya sangat terkait dengan konsep-konsep Zen, di mana di sana ada yang namanya kontemplasi, di sana ada pemikiran yang sangat mendalam gitu. Yang sederhana aja di Jepang kan suka ada istilah kata. Kata itu bukan seperti yang kita bahasa Indonesia kata, tapi di sana kata itu artinya apa gitu. Bagaimana menjaga pikiran kita dan tindakan kita supaya sinkron antara apa yang kita pikirkan dan kita lakukan dengan semua dinamika dan kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Nah, ini kan sesuatu yang sangat menarik begitu. Di Jepang juga ada istilah Kanban. Bagaimana perusahaan itu menjaga atau membangun apa itu kartu-kartu begitu ya, yang jadi komponen gitu sehingga dalam setiap rantai produksi itu ada kedisiplinan satu sama lain, saling terkait gitu kan. Hal-hal yang seperti ini itu menjadi perhatian kita. Nah, karenanya ketika kita bicara tentang strategi, kita bicara tentang perusahaan, kita bicara tentang organisasi, maka kita harus hati-hati bahwa dalam setiap strategi itu yang kita masukkan di dalam strategi itu adalah way of life. Jadi jalan hidup gitu. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Karena ketika perusahaan akan mencapai visi dan misi, dia akan membutuhkan strategi, dia membutuhkan jalan hidup. Strategi yang seperti apa? Gitu. Jalan hidup yang seperti apa yang harus dijalani, yang dilakukan oleh perusahaan? Satu, kemampuan untuk menjadi sesuai, menjadi bermakna dengan kompleksitas yang ada. Kedua, itu harus bisa adaptif terhadap setiap perubahan yang terjadi. Nah, ini menarik. Jadi kalau kompleks, itu kan strategi tidak boleh terlalu detail. Kalau harus siap menghadapi setiap perubahan, strategi juga tidak boleh terlalu rigid. Padahal strategi itu adalah way of life. Padahal strategi itu adalah sesuatu yang harus dijalani dengan sangat tepat. Nah, gimana tuh? Supaya kita bisa merangkul dinamika perubahan-perubahan itu. Supaya kita juga pada saat yang sama bisa mengempati setiap orang yang ada di dalam organisasi, supaya mereka menjadi bagian dari organisasi. Bagaimana kemudian orang itu bisa berkisah tentang perusahaan saya begini. Dan yang menarik adalah bagaimana kita bisa membawa perusahaan kita ini selalu seiring sejalan dengan perkembangan lingkungan di sekitar kita. Contoh, dulu pada tahun 60-an, ketika orang Indonesia tidak punya uang, investasi dari asing masuk disambut. Dan kemudian banjirlah dengan pabrik-pabrik yang menghasilkan polusi. Pada tahun 1960-an, polusi diterima, dianggap sebagai cara supaya, atau risiko supaya kita bisa punya uang untuk membangun. Hari ini, orang Indonesia sudah punya pendidikan yang lumayan baik, sudah punya uang yang lumayan. Maka orang Indonesia mulai menolak adanya polusi.
mulai menuntut bahwa saya harusnya bisa hidup dengan nyaman. Kenapa perusahaan Anda ini membangun bisnis dengan mesin yang berisik sekali dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu gambaran bagaimana kita bisa hidup dengan lingkungan sekitar. Nah, pabrik juga harus berubah. Nggak bisa. Dulu saya boleh begini, nggak bisa lagi. Kalau teknologinya itu sudah tidak lagi sesuai, maka ya mau tidak mau perusahaan memilih dua pilihan. Yang satu, reinvestasi menjadi yang lebih baik, atau kedua, pindah ke tempat lain yang nggak banyak manusianya. Nah, ini Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo yang selalu harus jadi perhatian kita, supaya ketika kita membangun sebuah sistem, gitu ya. Jadi kalau meminjam istilah yang dulu banyak dipakai namanya TPS gitu, Toyota Production System gitu. Itu ada istilah kata. Gitu. Bagaimana kita membangun sebuah kesatuan antara apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Kalau ditanya, kenapa hari ini kok banyak ngomong tentang kata gitu ya? Karena kalau kita bicara way of life, strategi sebagai way of life, itu sebetulnya sangat dekat dengan pemikiran-pemikiran tokoh strategi Jepang yang namanya Nonaka dan Takeuchi. Bahwa bisnis itu harus berakar dari strategi, atau akar dari strategi itu harus dibangun, dan itu adalah tujuan moral dari sebuah organisasi. Itu Mas Panji yang bisa saya dorong di awal. Kita siaplah untuk melakukan diskusi-diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni, dan juga untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat WA. Sabar ya. Dan juga saya pantau lewat chat di Zoom, ini juga Pak Andreas akan memberikan pertanyaan dan juga pendapatnya ini ya terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini dalam program komunikasi bisnis dengan tema strategi as a way of life. Bisnis haruslah berakar pada tujuan moral agar dapat berkembang pesat di dunia yang kompleks dan cepat berubah. Baik, untuk Pak Bapak-Bapak dan Ibu Julia, ini saya mohon waktunya sebentar, kurang lebih 5 menit. Kita akan ikuti dulu beberapa komersial berikut ini. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
CHEERS. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, punya 6 manfaat. Meningkatkan metabolisme, daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Untuk info lengkap Cheers, Anda bisa hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS. 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 Air minum yang terbaik. Hey. Cheers in the house. Cheers. Air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program komunikasi bisnis dengan tema strategi as a way of life bersama Pak Roni Hamustamu dari Kuadran Consulting dan juga partisipan-partisipan yang lain. Saya lihat tadi di chat juga ada pertanyaan dari Pak Andreas. Sebentar ya Pak Andreas, saya coba cek di WA juga ada pertanyaan ini yang masuk. Ini saya mau izin dulu kita ke redaksi terlebih dahulu Pak Rani dan juga partisipan yang lain. Ya Kansa, pertanyaan yang sudah masuk tadi. Ya, ini sudah ada yang masuk pertanyaan dari Siska di Sidoarjo. Adakah dana darurat Pak untuk penanggulangan jika semisal bisnis yang kita bangun gagal? Kemudian dari Fendi di Cemandi, kalau CSR itu untuk masa pandemi seperti ini masihkah efektif Pak? Oke, terima kasih. Kemudian saya nyambung ke, ditanggapi dulu atau nyambung ke Pak Andreas dulu ini Pak Roni? Mohon pertanyaan yang pertama tadi kurang jelas. Oke, terlalu sebentar. Ini saya coba akses ke monitornya redaksi ini. Dari Jess Jung 97, strategi bisnis seperti apa kerap digunakan sehingga sukses di masa PPKM yang mulai menurun ini Pak? Oke. Pertanyaan yang lain lagi saya bacakan kembali atau gimana Pak Roni? Yang kedua cukup. Yang kedua cukup ya. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Pak Andreas dulu kalau begitu. Baik. Pak Andreas, Horas. Pak Andreas monitor. Horas Mas Panji. Selamat pagi. Silakan Pak Andreas. Pak Roni. Saya mau tanya ini Pak Roni karena setiap pagi saya bermeditasi 1 jam. Supaya semua itu hidup berbahagia, dunia bebas bencana, dan semua usaha itu berjalan lancar. Dan ini menjadi strategi way of life saya, supaya semua usaha itu mendapatkan profit. Sebab itu saya tidak mau membunuh usaha orang lain. Saya berlaku jujur dan seterusnya. Apakah yang saya lakukan ini benar? Dan kalau ini benar secara terus-menerus, secara konsisten, dengan tidak bertujuan profit, apakah perusahaan saya ini, yang usaha sosial ini bisa langgeng, bisa sustain, berjalan secara efektif dan efisien. Berhubung saya lihat banyak juga teman-teman saya yang berlaku curang, artinya bukan menjadikan moral conduct itu menjadi tujuan, tapi profit yang menjadi tujuannya. Mungkin dalam waktu jangka panjang, mereka dapat untung yang sangat banyak. Tapi apakah dalam jangka panjang itu dapat menjamin keberlangsungan suatu usaha?
secara terus-menerus. Nah, ini saya mohon petunjuk. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andreas yang ada di Medan. Wah, ini kalau terbiasa meditasi luar biasa, ini bisa trauma atau istilahnya healing gitu ya dari dalam. Kalau saya meditasi bawaannya langsung ngantuk. Pak Panji. Siapa? Pak Panji, saya bisa share ke Pak Andreas mengenai pertanyaannya, Pak. Monggo, silakan Pak Rudi. Oke, ini hanya 1 menit, Pak. Pak Andreas, saya tahu you berkecimpung dalam namanya humanitarian war. Tapi saya mau jelaskan kepada Anda bahwa kita melaksanakan semacam service kepada humanity, tapi di baliknya kita juga harus ada motif how to bagaimana kita increase our wealth. Contoh yang konkret, sekolah-sekolah yang terkenal di Jakarta ini, namanya BINUS, namanya LSPR, London School. Kenapa pemegang sahamnya masih berkecimpung dalam educational business? Itu kan cash flow-nya hanya paying tuition fee, rental of facilities, etc. Break even. Setiap tahun itu yayasan. Itu sesuai dengan aturan di Indonesia bahwa sekolah itu yayasan. Jadi cash inflow, tuition fee dilawan dengan beberapa salaries, honorarium, macam-macam, rental, break even at the end of the year. Tapi the ownernya itu menikmati tanah dan gedungnya, Pak, gitu loh, Pak. Orang-orang yang berkecimpung bisnis dalam school, they make money dari school and facilities, Pak. Kenapa? Sebab kita seorang Kristen, husband ada tanggung jawab dalam keluarga. Kita harus provide and protect our family and the next generation. Kalau kita tidak berorientasi untuk meningkatkan our personal equity, bagaimana the future of your children? You have to also give them the working capital, Pak. So jadi dua objektif ini mengenai humanitarian and also at the same time making value enhancement dari property itu bisa berjalan dengan baik, Pak Andreas. There is nothing wrong, kan gitu loh, Pak. And then charity begins at home. Bagaimana you bisa bantu manusia kalau you sendiri hanya minimal, marginal yang pendapatan? Harus juga ada sumbernya, Pak, supaya you bisa melaksanakan the Christian value of charity. Kan remember the Christian value? Faith, hope, and charity. You cannot do charity kalau you tidak ada sustainable income for you. That is my contribution. Thank you very much, Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi, luar biasa. Tapi kalau bagi saya pribadi sih, kalau hal-hal yang misalnya bisnis itu kalau kotor takutnya karma ini. Kalau saya pribadi. Monggo Pak Rudi, silakan. Terima kasih. Mulai dari Pak Andreas lagi. Tadi Pak Rudi betul begitu ya. Jadi masing-masing pihak itu boleh membangun yang namanya value pada dirinya. Apa yang harus saya lakukan. Tapi dari sektor bisnis, Pak Andreas, sekarang ini ada pergeseran yang luar biasa. Di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Indonesia ini bahkan sebetulnya mengikuti apa yang jadi tren dunia. Perusahaan mau tidak mau harus semakin peduli kepada manusia dan lingkungan di sekitar manusia itu. Manusia adalah dua, orang-orang yang bekerja bersama-sama dia dengan perusahaan ini, untuk membangun perusahaan ini. Dan yang kedua adalah masyarakat di sekitar yang terdampak langsung maupun tidak langsung dengan kehadiran perusahaan ini. Oleh karenanya, kalau Anda sekarang masuk di Bursa Efek Indonesia misalnya, di situ ada indeks yang namanya Sustainable and Responsible Investment Index. Jadi investasi yang sustainable, berkelanjutan, dan yang bertanggung jawab, dan responsible. Nah, artinya apa ini? Anda boleh melakukan bisnis, tetapi jangan mengganggu manusia. Kalau yang Pak Rudi sampaikan tadi, tumbuhkan manusia itu, supaya dia menjadi lebih baik. Gitu. Dan yang kedua, jangan mengganggu lingkungan, supaya anak cucu kita juga bisa tetap menikmati lingkungan itu. Karena kalau tidak, sekarang ini ada risiko. Pembeli atau buyer kita itu berhak untuk memilih. Dan buyer kita kalau dulu mainnya, oh saya beli yang murah. Sekarang enggak loh. Sekarang itu muncul kesadaran yang luar biasa. Saya mau membeli produk ini dengan harga lebih mahal dibanding yang lain karena produk ini peduli lingkungan.
Itu ada kan produk yang untuk kepentingan tubuh ya, untuk mandi, untuk keramas segala macam lah, untuk kepentingan seorang manusia. Itu saya nggak mau sebut brandnya. Itu harganya mahal karena dia sudah mengatakan bahwa dia tidak mengganggu lingkungan. Bahkan untuk produknya dia tidak menggunakan binatang untuk uji coba. Dan dia sukses sekali. Dan sekarang perusahaan-perusahaan juga semakin menunjukkan bahwa mereka peduli. Bentuknya apa? Ya tadi ada yang bertanya ya dengan CSR. Itu salah satu contoh. Yang sebetulnya sekarang perusahaan itu tidak menggunakan sebetulnya CSR itu. Tapi shared value. Jadi sesuatu yang dilakukan bersama yang memberikan makna, memberikan nilai baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar dan lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau ditanya apakah menghalalkan segala cara itu bagus? Nggak bagus. Karena kalau menghalalkan segala cara, mari kita lihat. Di KPK itu yang ditangkap oleh KPK sendiri udah banyak sekali orang bisnis. Sekarang ini di KPK, kasus-kasus KPK yang nomor satu yang paling banyak justru orang dari bisnis. Pemerintahan yang kemudian yang nomor dua kan gitu. Nah, kenapa? Ya karena ada kecurangan-kecurangan tadi. Nah itu nggak bisa. Boleh sesaat gara-gara saya nyogok, kemudian saya bisa menang tender sesaat, tapi nggak bisa berkelanjutan. Karena untuk berkelanjutan kan ada tanggung jawab. Track record-nya terlihat. Apakah jalan dan jembatan yang kita bangun itu, gedung-gedung yang kita bangun itu memang sesuai. Tapi begitu ada gerakan sedikit langsung rontok gitu misalnya, itu akan jadi masalah sehingga akan direview. Sampai hari ini catatan-catatan yang seperti itu jadi penting. Saya justru setuju dengan yang disampaikan Pak Andreas untuk kemakmuran semua. Kalau semua makmur, otomatis Anda akan makmur. Jadi bedanya begini, ada masa sampai dengan sekitar 20-25 tahun yang lalu, tiba-tiba banyak kompleks-kompleks yang mahal di Amerika Serikat dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Pertanyaannya kenapa? Bukankah kalau dari sisi manajemen, Amerika itu sangat maju konsepnya, teorinya itu maju. Orang-orang kalau ngomong, oh saya mau belajar manajemen, saya harus belajar di Harvard gitu misalnya. Pertanyaan kenapa kok kemudian tempat-tempat yang bagus, perusahaan-perusahaan yang besar, kenapa pasar Amerika Utara itu kemudian bisa dikuasai Jepang pada saat itu? Karena Jepang itu konsepnya seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi, untuk kemakmuran semua. Kalau saya punya satu usaha, dan usaha itu adalah membuat sepeda motor misalnya, atau mobil, gitu, atau pesawat, maka saya membuat konsepnya. Saya bangun desainnya, teknologinya dari saya. Tapi nanti skrup saya akan minta supplier lain yang memberikan skrup. Kursi saya minta supplier lain. Sehingga setiap satu usaha itu akan menghadirkan ratusan bahkan mungkin ribuan usaha lain sebagai pemasok. Dan mental seperti ini, mohon maaf, agak berbeda dengan mental yang misalnya yang terjadi di Amerika. Konglomerasi. Kalau saya punya pesawat, kalau bisa pabrik skrupnya pun harus punya saya. Sehingga dia single. Maka kalau istilahnya Pak Andreas, itu ketika dia jalan sendiri, ya dia usahanya dia sendiri. Tapi kalau yang model Jepang tadi, usahanya menjadi bersama. Jadi ratusan supplier akan selalu mendoakan kesuksesan Anda, karena kalau Anda sukses, mereka akan tetap dapat kontrak terus. Nah, hal ini yang kita katakan sebagai berbeda. Semangat Asia sekarang ini tumbuh luar biasa untuk kepedulian itu. Mari kita lihat, setelah Jepang kan muncul kemudian Korea. Setelah Korea, sekarang RRT, luar biasa. Dan jauh sebelumnya, India itu juga sudah berusaha menempatkan diri. Ini semua adalah pemikiran-pemikiran Asia yang relatif lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Jadi itu bagus, Pak. Memang di awal aja kita bisa grogi, aduh, kenapa kok mengalami ini? Kesannya, aduh saya jadi gagal bersaing nih, karena lawan saya curang, atau lawan saya bisa memproduksi dengan harga murah.
karena dia menggunakan pekerja yang dibayarnya sangat rendah dan jauh dari kelayakan karena di bawah UMK. Nah itu juga ke depan nggak akan bisa baik karena pasar akan semakin menyadari dia nggak mau. Dulu pernah kejadian salah satu brand jeans gitu ditolak karena ketahuan bahwa mereka mendapatkan bahan baku ini dari RRT masa dulu yang orang-orang di penjara dipekerjakan untuk membuat bahan bakunya ini dengan gaji yang seperti kerja paksa kan begitu, rendah sekali. Nah itu pasar kemudian nggak mau karena itu namanya melestarikan perbudakan, menolak mereka. Akhirnya mau nggak mau harus peduli. Dulu ada perusahaan akan membangun pulp mill terbesar di Papua, waktu itu namanya masih Irian Jaya, perusahaan Amerika. Tapi kemudian ditolak oleh pasarnya, akhirnya dia menarik diri, membatalkan. Kenapa? Karena pasar mengatakan, kalau sampai membangun pabriknya di Papua dan merusak hutan tropis itu, maka mereka akan memboikot membeli seluruh produk dari perusahaan berbasis kertas ini. Jadi akhirnya dia batalkan. Partnernya yang di Indonesia marah-marah karena gagal membangun bisnis. Nah ini Pak Andreas, saya sekarang bergeser kepada June 97. Strategi bisnis seperti apa yang kerap digunakan di masa pandemi? Nggak bisa disebut gitu. Strategi itu sifatnya harus spesifik untuk setiap perusahaan. Strategi itu tidak bisa kita fotokopi dari tempat lain, karena dia harus fit dan stretch. Hanya cocok untuk perusahaan itu. Tidak bisa dipakai oleh perusahaan yang lain. Karena strategi itu dibangun betul-betul dari bawah, melalui proses dari bawah, bertemu dengan banyak pihak, semua yang terkait dengan proses produksi, semua yang terkait dengan marketing, dan semua yang terkait dengan stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya secara bertahap itu dibuat, dibangun sehingga muncul sebuah strategi yang cocok untuk perusahaan itu dan hanya cocok untuk perusahaan itu. Banyak perusahaan yang sekedar fotokopi atau disediakan oleh konsultannya. Tapi rontok. Anda tahu dulu di Indonesia ada perusahaan penerbangan yang setelah 2 tahun ya hilang juga. Kenapa? Karena orang bilang, oh ikut naik pesawat itu karena semua joknya dari kulit begini keren-keren begitu. Teman-teman saya yang bergerak di travel agent menyebut itu. Tapi ketika saya masuk, saya langsung merasakan, ini Lufthansa. Karena kebetulan pada saat itu saya sering pergi-pergi yang menggunakan Lufthansa. Begitu saya duduk, ternyata memang ada tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia yang stikernya lepas. Ketika lepas itu saya lihat bahasa Jerman. Dan ketika turun di Jakarta ya, di Cengkareng, muncul di situ ada orang-orang yang membantu mengawasi para pekerja di Indonesia. Dan dia jelas-jelas dilihat dari nama dan fisiknya itu orang-orang Jerman. Jadi kalau sekedar kita fotokopi apa yang dianggap baik di tempat lain, itu ya akan bisa rontok. Karena strategi itu harus fit, harus cocok, dan harus stretch. Bisa menyesuaikan diri dengan kurus gemuknya perusahaan yang jadi perhatian kita atau jadi fokus dari strategi itu. Jadi nggak bisa kita mengatakan strategi bisnis seperti apa yang kerap digunakan. Tidak bisa. Masing-masing spesifik. Barangkali yang Anda maksudkan itu adalah hal-hal generik yang sering muncul. Gitu. Apakah kita mau melakukan dengan strategi berbiaya murah? Nah, itu boleh-boleh saja. Atau saya menggunakan diferensiasi yang khusus. Atau saya fokus pada segmen tertentu. Itu memang strategi segala masa. Tapi tidak bisa setiap perusahaan sama misalnya. Itu pernah hancur ya. Kalau di Surabaya, saya waktu itu belum mengamati yang di Sidoarjo. Di Surabaya ada masa di awal tahun 2000-an menjamur yang namanya factory outlet. Akhirnya rontok semua. Karena mereka cuma fotokopi aja. Sehingga tidak bisa dibedakan antara itu factory outlet, betul-betul factory outlet yang menghadirkan produk-produk yang dari perusahaan langsung, atau sebetulnya produk
atau outlet barang-barang afkir, barang-barang reject yang gagal QC terus kemudian dijual dengan harga murah. Atau dia sebetulnya outlet barang obralan karena kulaan datang dari RRT dan India dan Vietnam dan Pakistan gitu, terus dijual begitu aja. Apa bedanya kemudian dengan Pasar Atom atau di Jakarta, saya lupa namanya itu, Mangga 2 gitu. Apa bedanya dengan Mangga 2 gitu. Kalau nggak ada bedanya maka akan rontok. Dan benar, bahkan ada yang setahun itu sudah langsung tutup, berubah jadi restoran. Dan padahal waktu itu dalam jarak 100 meter begitu bisa ada 5, 3 dan 2 saling berhadapan. Tapi rontok bersama karena mereka gagal untuk menghadirkan konsep bisnis yang unik, yang khas hanya untuk dia. Pertanyaan terakhir ini terkait dengan CSR. Apakah masih efektif? CSR kalau dikatakan masih efektif ini sebagai sebuah pertanyaan, itu agak kurang tepat. Karena CSR itu namanya Corporate Social Responsibility. Artinya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Itu artinya perusahaan ingin memperbaiki lingkungan di sekitarnya, ingin punya hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya. CSR itu bukan strategi, itu bagian dari operasi. Kalau ditanya masih efektif apa enggak, tidak ada urusannya CSR dengan efektivitas. Barangkali yang dimaksud, apakah kalau saya CSR kepada masyarakat sekitar nanti masyarakat tidak demo saya? Gitu. Ya itu kan berarti ada dalam operasi bisnis yang nakal. Sehingga itu maunya ditutup. Gampangnya gini, saya korupsi 1 triliun, terus kemudian saya memberikan zakat 100 miliar. Dan saya bagi pada semua orang, maka semua akan menganggap saya baik budi. Gitu. Tapi sebetulnya saya adalah pendosa karena saya korupsi. Nah, hati-hati sebetulnya. Karena banyak orang melihat, oh kalau perusahaan ini sumbang saya dia baik, tapi jangan lupa apa yang sebetulnya dia lakukan. Perusahaan itu pikirannya pasti profit. Gitu. Nah, ini yang mesti. Lebih bagus kalau kita bangun apakah ada yang namanya corporate shared value. Apakah ada nilai-nilai bersama yang dibangun perusahaan itu sehingga perusahaan itu saat dia tumbuh, masyarakatnya juga tumbuh bersama dengan dia. Dan itu penting. Sehingga program-program yang dalam tanda kutip dibaca CSR itu tidak murni putus begitu saja, tetapi memang terkait dengan kepentingan operasi perusahaan supaya lebih murah, lebih efisien, lebih efektif. Kalau sekedar charity itu sangat bahaya. Anda harus curiga ketika sebuah perusahaan charity begitu saja. Karena banyak kenakalan-kenakalan perusahaan yang kita semua tahu catatan-catatannya. Tidak mungkin Kali Surabaya, Kali Sidoarjo itu kotornya seperti itu dan tingkat polusinya seperti itu kalau tidak dicemari oleh pabrik-pabrik sepanjang aliran sungai yang menuju ke Kali Surabaya dan Kali Sidoarjo. Itu adalah contoh. Tapi mereka aman-aman saja karena masyarakat sekitarnya merasa dapat bantuan, dapat sembako gitu. Itu kan kalau pilkada itu setara dengan money politik gitu. Diberi amplop, diberi sembako, terus mengatakan bahwa wah ini calon pilihan saya nanti baik. Akhirnya para bupati itu masuk penjara kena OTT KPK. Dan itu kita harus sangat-sangat hati-hati. Terima kasih Mas Panji. Baik. Pak Roni, sampai di penghujung acara, closing remark dari jenengan Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo. Terima kasih Pak Rudi, Mas Moko, Pak Andreas, dan Mbak Yulia yang berpartisipasi dalam pertemuan ini. Kalau kita bicara tentang strategi perusahaan itu adalah sesuatu yang unik, yang khas perusahaan, karena disusun khusus, bahasa kerennya tailor-made bagi perusahaan itu untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuannya. Oleh karena itu tidak bisa difotokopi. Kalau difotokopi, maka perusahaan yang fotokopi itu akan rusak. Rusaknya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama gagal, atau yang kedua menjadi hancur
justru karena dianggap sama follower dari pemilik strategi itu. Kedua, strategi itu adalah way of life. Bagaimana perusahaan itu menjalani hari-harinya agar proses operasi itu berjalan baik untuk bisa mencapai sasaran dan tujuannya. Oleh karena itu strategi harus dipahami oleh semua pihak di dalam organisasi dan bila perlu oleh supplier dan distributor, retailer, supaya mereka paham apa yang dimaui oleh perusahaan. Sehingga kalau semua sepaham, maka strategi akan didukung oleh semua pihak dengan sangat baik. Kalau bicara way of life, itu berarti memang betul-betul jalan hidup. Oleh karenanya harus ada kesatuan antara perkataan dan tindakan. Jangan sampai jargonnya kita katakan bahwa kita peduli lingkungan, tapi kemudian kita membuang limbah begitu saja tanpa diolah ke sungai. Dan itu pernah kita temukan di perbatasan Sidoarjo dan Mojokerto. Malam-malam buang limbah ke sana. Padahal perusahaan ini gede sekali. Kalau menyanyi itu kelihatannya keren. Tapi prakteknya enggak juga. Nah, karena itu selalu ada hambatan-hambatan. Dan hati-hati sekarang karena sudah ada perusahaan yang dituntut triliunan rupiah. Diputus demikian oleh pengadilan karena merusak lingkungan. Dan itu kan menjadi tidak menguntungkan buat perusahaan. Dulu yang kita sebut sebagai externalitas atau eksternalitas yang kita keluarkan dari daftar biaya kita supaya ditanggung oleh masyarakat, sekarang sudah mulai dimintakan kembali agar itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Di antaranya adalah kemasan. Di Sidoarjo itu sungai-sungai Sidoarjo dipenuhi oleh plastik-plastik kemasan dari brand yang keren-keren. Tentu karena di Jawa Timur ya, yang pabrik-pabriknya di Jawa Timur itu nomor 1. Ada datanya, ada surveinya. Juga kemudian yang ditemukan di potongan Kali Porong juga begitu. Sisi Malang juga begitu. Jadi di Jawa Timur ini perilaku-perilaku yang terjadi akibat mengkonsumsi produk kita itu juga harus ditata karena ujung akhirnya akan berisiko pada citra reputasi ya, dan kemudian akan ada tekanan dari investor kepada perusahaan kita ketika melihat bahwa produk kita itu mencemari lingkungan. Itu Mas Panji, daripada nanti kalau orang Jawa bilang bendor buri, ongkosnya berat di belakang, lebih baik ditata sejak di depan. Jadikan itu way of life buat sebuah perusahaan. Terima kasih Mas Panji. Baik, betul Pak Roni. Baik, terima kasih untuk partisipan. Di antaranya keynote speaker ada Pak Roni Mustamu, Pak Rudi Balmater, Pak Andreas, Bu Julia, dan juga Mas Moko yang sudah hadir dalam program komunikasi bisnis untuk edisi pagi hari ini. Sukses untuk semuanya. Semoga lancar dan selalu sehat. Sampai jumpa.